Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Abeng? Oke, Om Nandi sehat ya. Ini kawan-kawan dari Maci. Iya. Ya. Aku belum kali paham nih, Bang Abeng. Maci ini. Pengen sih ada rezeki ya kan. Bisa beli motornya, bisa gabung ya kan. Tapi sosialisasi lah sedikit kan gitu. Apa Maci itu Bang Abeng? Iya, Maci itu singkatan ya, Motor Anti Klub Indonesia. Jadi kalau di pusat itu Maci, kalau di daerah itu dia jadi MAC ya, Motor Anti Klub, disesuaikan dengan daerah masing-masing. Sejauh ini kalau tidak salah ada lebih 60 chapter se-Indonesia. 60? 60. Di Medan ini mungkin yang ke-50 sekian lah. Seperti di Sumatera kita ada di DJ, ada di Siantar, ada di Medan. Jadi seperti itu. Jadi cuman di pusat dinamakan dia Maci Medan sebagai ibu kota. Nah, jadi memang Motor Anti Klub Indonesia ini berpusat dia ada pusatnya ya. Kebetulan hari ini ketuanya itu dari Makassar terpilih. Dia setiap 4 tahun sekali pergantian. Siapa ketua kita Pak? Ketua kita sekarang Dayang Ibas ya, dari Makassar. Dia pengusaha ya. Jadi kantor pusat sekarang ya beralih di Makassar, di mana satu ketuanya di situ beralih. Pada umumnya Maci itu sesuai dengan namanya, motor antik. Hanya bedanya kalau di Maci Medan ini, di Maci lah ya, dikatakan dia di ADRT itu yang berusia 50 tahun. Seperti yang kami bawa itu kan Inggris, Eropa itu jauh sudah langka. Maka ada kalanya untuk membina yang muda-muda itu atau yang pemain baru lah. Ya, jadi ada juga yang Jepangan sebagai batu loncat lah atau prospek di kita. Misalnya bawa CB seperti itu. Yang jelas dia dianggap antik, klasik dan lawas. Tapi kan Pak, motor antik ini kan susah ya. Kalau kita cari kan susah. Kalau misalnya kayak kita lah menambah member misalnya contoh nih kan. Kalau untuk yang klub sekarang ini kan menambah member tuh agak sedikit mudah karena unitnya mungkin banyak gitu kan. Nah kalau antik ini kan terbilang sulit. Iya, itu makanya seperti saya bilang tadi, kita diperbolehkan, dilunakkan tanda petik dari segi owner itu main motor Jepangan. Motor Jepangan yang klasik juga. Karena yang di Maci yang dikategorikan itu adalah yang Eropa. Nah, makanya tidak heran di setiap cabang Maci itu ya nggak banyak membernya, dikarenakan unitnya juga terbatas kan. Iya betul. Kayak kita itu 30-40 orang itu udah luar biasa sih. Tapi aku ceritanya definisi motor bagi kami itu sama, itu hanya media saja. Tetap kita mencari persaudaraan di situ. Gimana sama-sama, terutama terus terang kalau di kami kan ya seperti tadi dilihat kan nggak bisa sendiri kita, karena kita perlu share tentang motor ini sebab spare part sudah nggak ada. Pabriknya apalagi ya kan, gimana ngatasin hal yang misalnya dari servis spare part sampai kepada persoalan jual beli, nah seperti itu. Jadi Pak, aku pernah nengok lah di apa namanya di Google gitu kan atau di toko-toko online itu banyak yang jual kayak bangkainya lah kalau kita bilang, ya kan, kondisi mati kan gitu kan. Jadi kita misalnya pengen ini punya motor antik, tapi kan spare part kayak beberapa tadi susah, ya kan. Ada sedikit modifikasi di situ. Gimana tuh kira-kira dari ADRT ataupun ketentuan dari Maci kalau mau bergabung gitu? Jauh. Mungkin Bang Nandi bisa jawab. Sebenarnya kalau untuk modifikasi kayak misalnya karena barang-barang motor antik pun memang udah agak langka, susah dicari juga. Seperti kayak karburator atau apa gitu yang kira-kira yang agak susah dan sulit ya bisa dimodifikasi juga. Sebenarnya sih pada intinya kita ini menjaga melestarikan misalnya motor tua ya sejarah dari motor-motor tua itu Minimal fisiknya lah ya. Iya. Fisiknya ya. ya karena kelangkaannya tadi itu masih diperbolehkan. Masih Jadi diperbolehkan. istilahnya rebuild ya atau dikustomisasi, di custom dirombak beberapa hal justru sangat dibolehkan. Yang penting tampaknya itu udah masih seperti aslinya.
kita tahulah yang namanya spare part kalau namanya motor antik ini kan gitu kan. Pasti banyak bongkaran dan banyak rombakan itu Pak di mesinnya itu. Contoh nih kita ngambil mesin lain untuk nempel ke motor antik yang udah padam ini kita bilang gitu kan. Nah, itu gimana itu nanti di Maci ini kalau kita mau gabung? Ada istilahnya sama kami itu, murtad namanya. Murtad. Jadi contoh ada saya punya jenis Jerman punya itu BKW kan. Mesinnya tuh udah pakai Supra deh. Nah, jadi kita bilang BKW murtad gitu. Nah bagi kita sebenarnya di motor tua dipaksa harus memaklumi itu. Karena memang ya kecintaan dia dengan motor itu mesinnya nggak ada lagi, nggak tahu lagi. Kalaupun ada bodinya pun mahal. Betul. Akhirnya dimurtadkan. Selama dia tampilannya masih seperti tampilan saya katakan. Iya, fisiknya nggak ada masalah. Masih antik Iya, ya. masih antik nggak ada masalah. Nggak masalah ya. Pokoknya Eropa dan sekitarnya. Kalau khusus Medan aja, itu selain BSA apa aja? Ada Yang kita masuk? BMW, ada kita DKW, BMW ada juga masuk. ada kita punya kami Jerman, ada kita punya tadi Java namanya, buatan Ciko, ada yang punya misalnya HMW, banyak sih jenisnya. Banyak ya. Memang kadang yang punya negara itu pun bingung kok bisa ada sama kita. Berarti definisinya yang diambil dari Maci ini, dia walaupun antik tetapi di luar Eropa tidak masuk kategori ya. Iya, tidak masuk kategori. Terus aku gini Pak, aku melihat perkembangan ya kan. Perkembangan terkhususnya di dunia biker lah. Ya kan, di dunia biker dan juga di dunia anak motor. Ketika aku melihat perkembangan begini Pak, aku masih melihat ada gap. Aku masih melihat ada gap di sini. Artinya kalau kita secara rasional ataupun secara apa ya, menyeluruh secara global ya, brotherhood itu kan persaudaraan tanpa batas yang kita slogankan ini kan istilahnya tidak harus ada gap. Nah jadi kalau khusus untuk Maci saya tanya tentang perkembangan biker saat ini gimana Pak? Siapa dulu mulai nih? Boleh Pak Om Nadi, boleh. Silakan Bang Abi. Saya pikir begini ya, ini jujur kalau ditanya dan boleh juga nanti di-share ke kawan-kawan. Sampai hari ini tidak ada kalau bahasa saya pengertian yang real, yang hakikat, yang sejati tentang itu tadi. Tentang bikernya atau brotherhoodnya? Semua. Apakah perbedaan bikers makna? Saya pikir itu juga masih ada gap. Masih ada gap. Nah, karena sampai hari ini jujur aja silakan mengartikan itu apa. Tapi secara etimologi dalam ilmu asal usul namanya, etimologi kata namanya. Bikers itu kan dari bahasa asing. Itu. Kalau di kita namanya ada macionalis, orang yang memang fanatik kepada Maci. Macionalis namanya. Ya. Jadi diambil kata dari nasionalis. Nah gap-gap ini saya pikir diserahkan dikembalikan ke orang-orang. Di Maci juga saya nggak tahu, kami istilahnya bikers atau anak motor. Yang jelas, apapun gap-gap itu, selama kita mencari arti yang sejati, definisinya harus satu yang disamakan. Kalau ada yang nggak sepakat ini, berarti dia bukan bagian dari itu. Yaitu apa? Dia suka roda dua. Roda dua ya. Kalau jalan mobil udah lain lagi tuh. Ada yang bilang rider, ada yang bilang racer, driver, bebas ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa bedanya dengan driver online itu ojol misalnya? Grab. Itu udah ada komunitas juga. Nah, apakah itu bikers? Bikers. Nah, ini yang bisa membedakan dengan ojol-ojol itu. Mereka itu profesi. Walaupun ada yang bilang kami nggak profesi, yang dikatakan hobi, dia tidak cari apa istilahnya profit, iya. Tapi karena mereka suka roda dua, yang sama hanya motornya, tapi definisi hobi nggak ada sama mereka. Tapi bisa saja Pak, di dalam satu sisi ya kan, kawan-kawan yang berada di ojol ini kan sebagian kan ada juga anak klub, kan gitu. Ya, nah kemungkinan besar begini, secara pribadi aku hobi motor nih, cuman kerjaan aku ojol, jadi sehingga begitu dia berada di dalam wadah komunitas ojol dia menganggap dia pun baik ke gitu. Itulah yang sering terjadi berdebat. Makanya saya suka didatang di undang-undang begini. Walaupun kita di setengah kebebasan itu kita harus
harus dalam masanya harus pintar dong. Betul. Ya. Itu dinamika namanya. Dinamika. Ya. Dia anak motor klubnya X, terus tapi dia supir ojol, itu dinamika dia. Tapi yang mana dia hobi, yang mana dia profesi, harus kita bedakan. Kalau Bang Nandi sendiri? Kira-kira gitu. Kalau dari saya sih, ya jangankan di Maci, di semua klub pun selama itu masih di aspal, satu aspal, semua sama kok. Bahkan kayak brotherhood kita junjung tinggi Pak ya. Pasti itu, dimanapun selama itu kita masih di aspal gitu, masih nempel lah di aspal ban kita gitu, ya sama-sama kita. Nggak ada itu beda, nggak ada arogan tuh pakai motor tua, nggak ada motor Vespa atau apa gitu, nggak ada namanya arogan, sama semuanya. Mau apa semua sama. Dia cinta dengan hobi dia cinta dengan jalan dia gitu. Dan bagaimanapun kita jumpa pasti ya tegur lah istilahnya, tegur siapa pasti ya. Karena gimana pun kita tuh aspal, kita harus ya hargain lah istilahnya, sama-sama pengendara kita, apalagi istilahnya sama-sama klub gitu lewat apa gitu. Nggak ada namanya arogan babung nggak ada lah gitu. Jadi sama-sama kita ini gitu. Tapi ingat ya, persaudaraan yang dimaksud itu selama kita tidak menggunakan kata-kata sarkasme kalau saya bilang. Apa itu misalnya? Mengganggu, menyakiti, menghina, mencaci maki, membuli. Saya pikir bukan di situ persaudaraan. Jadi kenapa tadi persaudaraan tanpa batas tadi akhirnya memunculkan permusuhan, memunculkan gap-gap? Karena dinamikanya menggunakan kata-kata sarkasme. Atau kata-kata sarkasme itu boleh dibilang kata-kata kasar. Persaudaraan tanpa batas itu luhur. Tidak ada persaudaraan itu ketika kita dicaci orang terus kita ya makasih. Walaupun ada falsafah Jawa katanya ya, udah dipijak kakinya pun maaf mas. Saya pikir bukan itu yang kita cari. Ya, kita cari itu persaudaraan yang luhur, yang bukan ada kekuatan yang menyakiti orang lain. Banyak orang sekarang ini itulah udah gini. Saya terus terang tidak sepakat. Bukan saudara kita ketika ada orang yang mencaci kita lagi. Apakah itu musuh? Terserah. Tergantung frekuensi dia memusuhi kita. Hari ini kami diundang Maci oleh Pulsar yang namanya Boy Saka misalnya. Itu bukti kita mewujudkan persaudaraan tanpa batas. Tapi ketika salah satu dari kita menggunakan kata-kata sarkasme tadi, itu bukan persaudaraan lagi. Ya. Misalnya udah tersirat kebencian ya Pak jadinya ya. Pasti dong. Cuma ditutupi dengan ada kemunafikan, kebencian. tadi. Itu tadi, itu yang sama yang saya katakan itu bikers goblok. Bikers goblok. Bikers bodoh namanya itu. Iya. Maka kalau kita akhirnya dendam muncul itu manusiawi loh. Bedanya kita masih kontrol. Itulah hebatnya kalau kita punya klub. Nah, guna kita di klub tadi, macam kita tadi ada 2-3 orang yang berkumpul di situ, kayak kita Maci. Kita misalnya bro ini udahlah sahabat lah. Diingatkan kita satu orang, diingatkan kedua orang. Akhirnya kita bisa mengontrol diri. Jadi kita closing gitu. Pak, singkat aja yang Bapak ingin sampaikan yang terakhir. Ya baik, kalau dari saya mungkin begini, kami dari Maci, saya juga masih belajar. Sejauh ini berapa tahun pun kita main. Marilah kita cerdas main motor ini. Cerdas, marilah kita bijak. Sehingga dengan kecerdasan kita itu, cerdas itu kan tidak harus sekolah secara formal. Ya, cerdas itu non formal juga boleh. Cerdas itu maksudnya bijak dalam berpikir, dewasa dalam bermain, bertindak. Ya, jangan kita bodoh. Akhirnya kita salah mengartikan persaudaraan tadi. Salah kita mendefinisikan tujuan kita main motor ini. Ya, akhirnya ya nggak keruan ini. Yang kedua, kalau mau main motor ini, mari kita sama-sama cari artinya yang sebenarnya yang mana. Karena sampai hari ini belum ada, saya siapapun pakar, walaupun katanya di Nusani ada, saya belum sepakat. Ya. Saya mau cari yang definisi pakar main motor itu orang yang sudah berhenti betul dari main motor itu baru pakar. Tapi kalau selama dia masih main motornya, berarti dia masih berproses. Pesan singkat, Bang Nandi. Gitu. Pesan saya sih ya terus keep jaga persaudaraan aja semuanya gitu. Jadi ya sama-sama respect, sama-sama menghormati semuanya gitu. Jangan saling sarkasme juga ya kan. Ya masing-masing punya hobi sendiri, punya kesukaan masing-masing. Jalanin, nikmatin, enjoy lagi.
Nah, maka dari itu ya dengan podcast seperti ini salah satu dakwah. Bisa jadi kita masuk surga gara-gara podcast ini. Kita mendakwah orang dalam definisi orang supaya orang benar. Kan tidak harus seperti itu ya. Dalam agama masing-masing memberikan suatu edukasi itu kan berpahala. Pahala itu kan imbalannya surga. Kan gitu kan. Dengan dunia kita. Betul. Nah, gitu. Saya pikir itu aja dari kami. Salam dari Imoni juga sesepuh Maci ya, Maci Medan. Ini edukasi aja untuk teman-teman kita ya. Ya, terima kasih atas kehadiran dari kawan-kawan kita dari Maci. Kita telah banyak mendapatkan sedikit wawasan, pemahaman di dunia motor. Kebetulan beliau ini termasuk terkategorikan bukan motornya aja yang antik, orangnya juga antik ini. Ini orangnya antik. Artinya kita bergaul itu jangan membatasi usia. Kita bergaul itu tidak bisa membedakan usia kita baik muda ataupun tua, karena dewasa itu dari kepribadian kita masing-masing, sehingga kita bisa menimbulkan definisi brotherhood itu secara kafah, kalau orang muslim bilang lah ya, secara kafah, secara sesungguhnya gitu. Tua itu pasti, dewasa itu belum tentu. Belum tentu ya. Tua pasti. Oke, buat kawan-kawan yang menonton channel kita ini, silakan di subscribe, like, dan komen. Apabila ada pendapat-pendapat yang menarik, insya Allah ada waktu kita undang ke podcastnya Boy Saka. Salam brotherhood, salam satu aspal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Terima kasih.